Anda banyak masalah, butuh dukungan doa, ikuti Menara Doa Gereja Jemaat Kristus Indonesia Sunter setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 18 lewat Zoom dengan meeting ID 488-317-1824. Kami siap membantu Anda dalam doa. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi episode 262 dengan tema Menjebak Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Markus 11 ayat 27 sampai 28 yang berbunyi, "Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, 'Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?' Saudara, setelah penyambutan Yesus yang begitu meriah saat memasuki Yerusalem, lalu Yesus masuk ke Bait Allah untuk mengajar di situ. Imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi menanyakan satu hal kepadanya, 'Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?' Mengapa mereka menanyakan hal demikian? Tradisi Yahudi mengatakan setiap orang yang mengajar di kalangan bangsa Yahudi harus mendapat izin dari imam kepala. Hal itu untuk mempertanggungjawabkan pengajarannya. 1 Raja-Raja 22 ayat 24, Yeremia 20 ayat 1 sampai 2. Oleh karena itu mereka meminta pertanggungjawaban Yesus karena mereka tidak mengizinkan Yesus untuk mengajar. Padahal mereka tahu segala perbuatan mujizat selalu datang dari Allah, dan Yesus banyak mengadakan tanda mujizat, bahkan membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus. Sesungguhnya mereka tidak usah menanyakan hal tersebut karena mereka sudah tahu jawabannya dari tindakan mujizat Yesus, tetapi mereka masih menanyakannya. Ternyata pertanyaan ini mengandung unsur jebakan untuk menangkap Yesus di dalam kesalahannya. Apa jebakannya? Tafsiran Matthew Henry mengatakan, jika Yesus menolak untuk menjawab, mereka akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melawan dia dengan dalih nihil dicit. Dia tidak mengatakan apapun, dan hal ini akan mereka pakai untuk mendakwa dia karena berdiam diri. Dengan cara ini mereka bisa menghasut orang banyak bahwa dengan berdiam diri, dia secara tidak langsung telah mengakui dirinya sebagai pembohong. Tetapi apabila dia menyatakan bahwa wewenangnya berasal dari Allah, mereka pasti akan meminta sebuah tanda dari langit, seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Itu sebagai senjata untuk melawannya dengan menuduh dia sebagai seorang penghujat. Menjawab pertanyaan yang menjebak itu, Yesus yang dipenuhi hikmat menjawabnya dengan sebuah pertanyaan. "Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka diam dan akhirnya berdusta karena mengatakan, "Kami tidak tahu." Padahal mereka tahu. Mengapa? Karena jawaban yang benar itu akan memojokkan maksud jebakan pertanyaan mereka dan membuktikan bahwa Yesus berasal dari sorga dan Yesus adalah Mesias. Akhirnya Yesus pun tidak menjawab pertanyaan mereka. Semua ini terjadi karena keegoisan dan kesombongan para imam dan tua-tua Yahudi. Mereka menganggap bahwa mereka lebih tinggi dari siapapun. Mereka takut kedudukan mereka yang tinggi akan runtuh karena tindakan Yesus. Karena nyatanya masyarakat melihat tindakan Yesus lebih berkuasa, sehingga mereka dengan segala cara melawan kebenaran itu sendiri. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda suka menjebak Tuhan dalam doamu? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami supaya kami boleh sungguh tulus mengikut Engkau, bukan dengan menjebak Tuhan. Kami tahu semua perbuatan kami banyak kesalahan, tapi kami bersandar terus kepadamu, mendapat hikmat untuk berjalan lurus dan menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.